tempat rawat inapnya bagus, terus perawatnya juga ramah-ramah, cekatan. Halo, selamat siang Sobat Menur. Selamat datang kembali di Detak Detik Podcast. Kali ini kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif yang mungkin selama ini luput dari pandangan kita. Namun kisah itu mempunyai makna yang sangat dalam untuk kita, terutama di rumah sakit kita tercinta. Hari ini suasana studio terasa beda dan hangat karena kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang tamu pejuang ya, pejuang untuk keluarga. Begitu juga tamu ini istimewa sekali buat saya. Berapa puluh tahun yang kita tidak pernah berjumpa, akhirnya kita berjumpa di rumah sakit Menur tercinta ini. Bersama saya, Dr. Rike, kita akan berbagi pengalaman bersama tamu kita yang istimewa ini dalam menjalani kegiatan yang beliaunya hampir berapa hari sekali selalu hadir di rumah sakit Menur, terutama di klinik rehabilitasi medik. Ya, kita akan lanjutkan bagaimana kita akan mendengarkan kisah dari tamu kita tercinta. Halo Bu Retno, bagaimana kabarnya? Halo Dokter Rike, setelah sekian purnama kita baru ketemu lagi di Rumah Sakit Menur ya. Tidak disangka Nggak ya. disangka. Pertemuan ini pertemuan yang luar biasa. Mungkin Bu Retno bisa menceritakan ya sedikit bagaimana kok bisa sampai datang ke rumah sakit Menur. Oh ya, awalnya itu kan ibu saya adalah pasien syaraf Dokter Bimo. Kemudian ada keperluan untuk CT scan ya. Ya. Nah, Dokter Bimo merujuk ke sini. Nah, itu awalnya itu, terus kemudian kan setelah diobservasi oleh Dokter Bimo, terus ada terapi okupasi dan fisioterapi ya. Ibu saya kan ada demensia dan pasca stroke ya. Nah, itulah pertama kali kita masuk di ruang klinik rehab mediknya Menur itu. Terus kemudian kan ngelihat suasananya, ngelihat terapinya, terus kemudian ruangannya gitu. Ya itulah, terus makanya kemudian Jatuh hati ya. ya ada lanjutannya selain ibu saya. Iya. Apakah sebelumnya sudah pernah datang ke rumah sakit Menur ini? Kalau setelah renovasi itu belum. Belum ya? Jadi, Oh, dulu sudah pernah ya? bapak saya Oh, Bapak. perawatan gigi. Makanya bapak saya kaget. Kok jadi bagus banget gitu. Setelah direnovasi, datang kembali, merasa, kok jadi begini, berubah, ada perubahan ya? Gitu, berubah gitu. Ya. Ayah, ibu, Bu Retno sendiri berarti ya sudah sempat menikmati layanan yang ada di rumah sakit Menur ini. Selain itu juga adik saya, Oh, suami saya. jadi keluarga ya, satu keluarga. Kemarin saya sempat omong-omong, saya dengar serasa rumah sendiri. Serasa rumah sendiri. Enggak gitu-gitu juga kali. Cuman sering aja. Sering ya, jadi memang kegiatan banyak datang ke rumah sakit Menur. Iya. Ibu saya kan juga sempat itu yang dirawat di IGD kemudian rawat inap. Tapi itu saya belum tahu Dokter Rike koordinatornya. Sempat rawat inap ya? Iya, sempat rawat inap. Itu saya terima kasih banget karena tempat rawat inapnya bagus, terus perawatnya juga ramah-ramah, cekatan gitu, pokoknya nyaman itu Nyaman juga. ya. Untuk kelas ibu saya kebetulan BPJS ya, tapi untuk layanan BPJS pun itu udah yang bersyukur banget deh. Ya.
Ya, kita Rumah Sakit Menur memberikan yang terbaik Iya. untuk customer kita. Iya. Jadi sedapat mungkin apa yang kita punya kita bagikan ke masyarakat yang Iya. membutuhkan pelayanan kita. Iya, jadi kayak menurut saya ya stigma rumah sakit pemerintah tuh yang judes, yang lambat itu nggak ada loh. Sudah tidak ada ya. Udah nggak ada di Terima sini. kasih. Rumah Sakit Menur berarti mendapat nomor 1. Terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama. Kira-kira ada pengalaman yang unik enggak dengan terapis atau dengan dokter atau dengan sesama pasien di rumah sakit ini? Kalau kalau pengalaman unik apa ya? Saya kalau untuk sesama pasien sih saya melihatnya kalau di rehab medik ya, itu saya ada waktu itu saya lihat ada pasangan suami istri, dia udah yang nggak muda lah, tapi ngelihat si suaminya tuh yang telaten banget gitu, nganterin istrinya gitu kan. Itu yang mereka tuh terus kemudian itu kayak terakhir hari itu terakhir dia terapi itu yang suaminya bilang, "Aduh terima kasih ya ini yang apresiasi banget dengan layanan itu yang sampai ya ampun tuh yang kita bisa nggak ya kayak gitu yang Sampai di ya usia senja ya ya. sampai di usia itu tuh yang kayak happy banget gitu ininya. Yang lain juga kayak misalnya ibu nganterin anaknya yang harus dapat perawatan medik gitu kan dengan kebutuhan khusus apa itu kayaknya ya Allah tuh ngasih apa ya Masih bersama gitu ya. gitu kan kesabarannya gitu kan ngerawat orang tua anak atau orang tua juga kan kesabarannya mesti lebih kayak gitu Gitu sih ya. gitu kalau kalau Kira-kira ya kalau untuk terapisnya atau dokternya di rehab medik tuh sih wah itu juga sabarnya minta ampun terus sabar ya. gimana menyampaikan kayak dokter Sita ya Iya, saya kan Dokter pernah Sita. itu dokter Sita itu kan juga pelan-pelan gitu jelasin oh iya ini saya kan pernah tumit sakit ya saya dirawat tuh karena tumit Tumit. sakit itu terus dijelasin oh ini sebabnya ini jadi ibu harus ini apa nanti diantaranya mengurangi berat badan. Nah, itu dia. Nah, itulah kemudian makanya sama dokter Sita Sarankan. disarankan untuk dokter Iwan Wah. karena saya juga jadi pengen tahu kan kondisi tubuh saya, metabolisme emang turun yang kayak gitu-gitulah. Jadi nggak cuma satu dokter, akhirnya dokter kedua. Ya, mudah-mudahan nanti setelah berkonsultasi masalah berat badan nanti bisa mendapatkan sesuai keinginan. Iya, iya. Kira-kira kalau dari keluarga, Bapak, Ibu, Bu Retno sendiri, kakak adik, itu setelah merasakan pelayanan di Rumah Sakit Menur, ada perubahan enggak? Ibu saya tuh kan setidaknya beliau tuh untuk mempertahankan kondisi ya. Jadi untuk sembuh banget kan nggak ya kemungkinan kecil walaupun nah itu untuk mempertahankan itu. Terus kalau bapak saya memang beliau merasakan jadi back pain ya. Kalau Ya, bapak saya di back pain. itu waktu itu iya loh, alatnya canggih cerita gitu. Alatnya canggih nggak pakai buka baju katanya gitu kan. Udah mau buka baju aja saya bawa. Terus kemudian terapisnya nggak usah Pak, ini udah ini. Terus habis itu pulang-pulang, iya hilang loh, hilang sakitnya gitu. Kalau adik saya nggak tahu karena seharusnya dia ada lanjutan. Tapi kan karena adik saya tuh tinggalnya di Jakarta, jadi ketika ngantar ibu aja ikutan terapi ya. terapi. Kalau saya yang tumit itu memang setelah beberapa kali berkurang sakitnya gitu. Sekarang gimana? Sekarang sudah bisa napak Ya kemana-mana? udah lebih enak lah. Maksudnya udah nyerinya itu jarang banget gitu loh terasanya. Kalau sesekali aja tapi sudah nggak nyeri kayak sebelumnya gitu. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat menur di luar yang mungkin ragu untuk melakukan terapi di menur. Mungkin
jika teman-teman kita nanti mendengarkan, udah, oh ternyata Rumah Sakit Menur itu bukan stigma yang lama Iya. gitu, sudah berubah. Kalau untuk terapi, jangan ragu, terapi di sini selain peralatannya juga udah bagus, Ya, baru, baru. canggih gitu ya. Terus itu saya udah merasakan juga, artinya emang itu, berefek gitu Ya, kepada kesembuhan. Terus kemudian terapis-terapisnya ya. sabar banget, menyenangkan. Ibu saya aja di rumah tuh sampai gini, iku sing di Menur itu orangnya baik-baik, sabar kok karo aku, ibuku itu sampai gitu. Kadang-kadang tuh Syukurlah. yang kita baru baru selesai mandi nih, ibu saya udah gini, "Habis ini terapi ya?" Yang Selalu ingat biasanya ya. selama ini ya kan udah di beberapa klinik, Ya, di ada rumah sakit lain ya, ataupun yang home care. ya. Ibu saya tuh nggak yang sesemangat itu Hmm. melakukan terapi itu. Jadi ya semangat tuh karena ibu saya aja ya semangat gitu. Jadi kita yang nganterin kan juga seneng Semangat ya. 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 Gitu kayak gitulah. Ada tips-tips khusus enggak Apa untuk tuh? kita menjadi semangat dan optimis untuk aku pasti sembuh, ibuku pasti bisa paling tidak mempertahankan Ya, ya karena kondisi. ibu sudah total care kan ya. Ya. Em, apa ya tipsnya ya lakukan aja usahanya untuk terapi itu. Kalau kesembuhan itu kan kemudian gitu Mm-mm, ya mm-mm, mm-mm. akan datang. Kalau nggak di terapi, ya kita nggak tahu apakah itu akan lebih baik apa enggak, ya kan? Ya, berarti itu yang membuat Bu Retno semangat untuk membawa ibu selalu terapi ke sini ya Bu Ya, Retno ya. ya, Jadi keinginan supaya ibu mempertahankan orang tua, ibu kita tercinta untuk bisa tetap mendampingin kita iya, ya, karena memang ya kondisinya sudah total care yang seperti iya, itu. iya. Mungkin ada kata-kata hari ini Kata-kata yang eh, bisa menjadi pesan buat teman-teman di kata-kata rehab hari ini, atau ah, apa ya, kita atau buat saya atau buat teman-teman rehab, aduh, aduh, buat aduh, rumah aduh, sakit. berat kata-kata hari ini. Mm-mm. Kesehatan itu bukan cuman buat kita, tapi juga untuk orang sekitar kita supaya kita nggak ngerepotin dan kita bisa ibadah juga lebih lancar. Kalau kita nggak sakit, semuanya bisa dijalanin. Ya, artinya kita tetap semangat supaya kita tidak bergantung kepada orang lain dan kita tetap sehat. Gitu mungkin ya kalau saya cuplik. Oke. Ya, luar biasa sekali ya Sobat Menur. Mendengar cerita tadi, kita belajar bahwa kita sakit bukan berarti kita berhenti berjuang, tetapi tetap semangat supaya kita tidak tergantung terhadap orang lain. Dan rehabilitasi bukan sekedar soal pemulihan fisik, tetapi juga menguatkan ikatan hati. Ternyata saling support dalam keluarga adalah obat yang paling manjur di atas segala terapi medis yang ada. Ya, contohnya Bu Retno yang saling support terhadap ayah, ibu, adik, bahkan suami dan Bu Retno sendiri. Terima kasih Bu Retno yang Sama-sama, sudah Dokter Rike. meluangkan waktunya untuk hadir, berbagi pengalaman, energi positif hari ini, kata-kata hari ini, pesan hari ini buat teman-teman rehab medik, buat saya, buat Rumah Sakit Menur. Semoga proses terapinya terus lancar Amin. sampai kondisi yang optimal. Terima kasih. Dan untuk Sobat Menur yang mungkin saat ini sedang menemani keluarga berobat atau yang sedang berjuang untuk sembuh, tetap semangat ya. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil di ruang terapi adalah kemenangan besar untuk masa depan. Saya Dr. Rike pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan tema yang menarik dan inspiratif. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bu Retno.